Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat teman-teman pecinta konten spoiler dimanapun Anda berada. Oke bosku, pada perjumpaan kita kali ini kembali saya akan mereview sebuah film yang berjudul Rush Hour, yang mana film ini sendiri disutradarai oleh Brett Ratner yang dirilis pada tahun 1998, serta film ini diperankan oleh Jackie Chan yang berperan sebagai Inspektur Lee dan Chris Tucker yang berperan sebagai Detektif Carter. Kemudian Julia Su yang berperan sebagai Su Yang, dan Ken Leung yang berperan sebagai Sang, serta Sima yang berperan sebagai Konsul Han, dan masih banyak lagi. Dimana pada film Rush Hour ini sendiri menceritakan tentang sebuah kasus penculikan seorang putri dari konsulat Cina yang bekerja di Amerika, yang diculik oleh sindikat mafia, sehingga si konsulat tersebut mengutus dua orang detektif yang sangat berbeda karakter dan berbeda negara untuk membantu FBI dalam mengungkap kasus tersebut. Nah, penasaran dengan alur cerita filmnya? Seperti biasa, tanpa berlama-lama, siapkan segelas kopi, posisikan zona nyaman Anda, dan let's check it out. Di awal scene menampilkan suasana malam di sebuah pelabuhan, yang kala itu terlihat beberapa orang tengah menyelundupkan barang antik ke dalam sebuah peti dan menaikkan ke kapal yang siap diberangkatkan. Dalam kegiatan itu, terdapat seseorang yang tengah melaksanakan misi untuk menggagalkan penyelundupan tersebut. Diketahui dirinya merupakan seorang detektif yang bernama Lee, dan kala itu tengah mengancam salah seorang anggota mafia yang bernama Sang. Akan tetapi, saat itu Sang berhasil kabur, namun akhirnya barang selundupan tadi berhasil diamankan oleh detektif Lee. Setelah dirinya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang antik tersebut, Lee kemudian menemui seorang konsulat Cina yang bernama Konsul Han, yang saat itu terlihat tengah menjamu relasinya, di mana nantinya Konsul Han akan pindah ke Amerika dan bertugas sebagai konsulat Cina di sana. Dan di saat itu pula, Konsul Han menjelaskan kepada tamu yang hadir bahwa barang antik yang berhasil diamankan itu merupakan artefak warisan budaya Cina yang sudah berusia 5.000 tahun. Dan sesaat setelahnya, mereka pun kemudian merayakan keberhasilan detektif Lee dalam menggagalkan upaya penyelundupan tersebut. Di scene lain diperlihatkan di sebuah tempat di Amerika, terlihat seorang detektif dari kepolisian LAPD bernama detektif oleh dua orang polisi yang tengah bertugas di sekitar area tempat mereka bertransaksi, yang akhirnya membuat keadaan saat itu menjadi kacau hingga menyebabkan target buruan Carter kabur setelah menembak kedua polisi tadi di lokasi kejadian. Akan tetapi dengan sigap, Carter akhirnya menangkap target buruannya setelah dirinya berhasil menembak dan meledakkan mobil yang sempat digunakannya untuk kabur. I'm LAPD. You under arrest. Singkatnya, setelah kejadian itu, Carter yang semestinya mendapat penghargaan, dirinya malah terancam terkena skors. Hal ini disebabkan karena dirinya yang ceroboh dan bertindak sendiri serta menyebabkan kekacauan di kota kala itu. Aduh, sungguh apes nasib si Carter. Selanjutnya, scene memperlihatkan di kantor konsulat Cina di kota Los Angeles. Kala itu terlihat Su Yang yang merupakan putri dari Konsul Han berangkat ke sekolah. Namun singkatnya, di tengah perjalanan, Su Yang ternyata diculik oleh Sang beserta anak buahnya. Sehingga kejadian tersebut membuat FBI kala itu langsung menemui Konsul Han kemudian menyampaikan berita penculikan putrinya. Dengan wajah yang cemas, Konsul Han terlihat meminta kepada tim FBI agar mengikutkan orang terbaiknya yang berasal dari Cina, yang tidak lain detektif Inspektur Lee sendiri. Dan akhirnya FBI pun mengiyakan permintaan tersebut, meskipun dengan berat hati karena FBI sendiri menganggap kedatangan detektif Lee hanya menjadi beban, sehingga dapat menghambat pekerjaan mereka dalam melaksanakan tugasnya. Namun di sini FBI tengah merencanakan sesuatu di mana mereka bermaksud untuk menjauhkan Lee dari penyelidikan dengan cara meminta kepada kepolisian LAPD untuk mengutus satu orang menemani Lee agar teralihkan perhatiannya dari kasus tersebut, dan orang yang dimaksud itu tidak lain detektif Carter sendiri.
Singkatnya, terlihat Carter yang kala itu tengah berada di bandara untuk menunggu kedatangan Lee. Hingga akhirnya ketika Lee tiba dan turun dari pesawat, Carter pun langsung menemuinya dengan sangat ramah. Please tell me you speak English. Do you speak any English? I'm Detective Carter. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Selanjutnya, Carter kemudian mengajak Lee ke Chinatown dengan maksud untuk mengalihkan perhatian Lee. Akan tetapi di saat Carter lengah, Lee kemudian menghilang dan bermaksud menuju ke rumah konsul Han seorang diri. Sehingga hal itu membuat Carter tiba-tiba menjadi panik. Dengan bersusah payah, Carter akhirnya mengejar Lee yang sudah berangkat menggunakan taksi. Hingga singkatnya, setelah berhasil menemukan dan membujuk Lee, akhirnya Carter kembali mengajaknya untuk jalan bersama-sama dengan alasan untuk membantu Lee mencari petunjuk terkait penculikan putri dari konsul Han. Akan tetapi kali ini Carter memborgol tangan Lee dan mengaitkan ke setir mobil miliknya dengan tujuan agar Lee tidak dapat kabur lagi. Namun perkiraan Carter berbeda di mana Lee tetap saja kabur dengan membawa setir mobil milik Carter dan bergegas ke rumah konsul Han seorang diri. Singkatnya, Lee kemudian tiba di gerbang pintu rumah konsul Han, akan tetapi saat itu orang FBI tidak mengizinkan dirinya masuk. Hingga akhirnya Lee harus berusaha masuk dengan cara dirinya sendiri. Don't move. Throw your gun away. Don't move. 对不起，我来晚了。 Selanjutnya, masih di rumah konsul Han, mereka kemudian menerima telepon dari penculik putri konsul Han, di mana saat itu Sang meminta tebusan sebesar 50 juta dolar untuk ditukar dengan Suyang, putri konsul Han yang disandranya. Dan berkat alat penyadap yang telah dipasangkan melalui telepon, mereka akhirnya mengetahui lokasi tempat di mana Sang menelpon kala itu, sehingga langsung bergegas ke tempat yang dimaksud. Namun, Sang merupakan orang yang cukup cerdik, hingga akhirnya setiba di sana, pasukan FBI lah yang harus menjadi korban, di mana gedung tempat Sang menelpon akhirnya meledak bersama pasukan yang masih berada di dalamnya. Sesaat setelah kejadian itu, Lee ternyata melihat pelaku penculikan dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Akan tetapi, lagi-lagi Sang berhasil meloloskan diri dan hanya meninggalkan Carter beserta Lee yang terjatuh dari lantai atas akibat kecerobohan yang disebabkan oleh Carter. Because of you, he got away. Why you didn't tell me about the bridge? I did. Di scene berikutnya, Carter bersama Lee kemudian terlihat berada di penjara dengan maksud untuk menemui Clive, orang yang ditangkapnya di awal scene tadi, di mana mereka menemuinya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait remote control yang digunakan Sang untuk meledakkan bom pada saat kejadian penyergapan oleh FBI sebelumnya. Setelah mendapatkan informasi dari Clive, akhirnya mereka pun menemukan fakta bahwa dalang dibalik semua itu adalah orang yang bernama Juntao, di mana Juntao sendiri berada di restoran Fuchao di Chinatown dan mereka pun langsung bergegas ke tempat yang dimaksud. Setibanya di sana, mereka kemudian membagi tugas di mana Carter yang akan bertemu dengan Juntao, sementara Lee yang akan berjaga di luar restoran itu. Sementara itu, diperlihatkan Sang yang merupakan tangan kanan Juntao kembali menghubungi konsul Han untuk menyerahkan uang tebusan serta meminta agar uang tebusan tersebut ditaruh di gang belakang restoran Fuchao. Di scene ini pula terkuat fakta bahwa Juntao yang selama ini dicari oleh mereka ternyata tidak lain dan tidak bukan Mr. Thomas sendiri yang merupakan teman dari konsul Han yang diperlihatkan pada perjamuan di awal scene tadi.
Kembali ke restoran Fuchao, Carter akhirnya bertemu dengan sang beserta anak buahnya yang kala itu Carter tengah diajak untuk berdansa. Hingga disusul kedatangan Lee yang juga ikut masuk ke dalam ruangan di mana Carter berada. Sehingga mereka pun semua berdansa bersama-sama. Akibat dari kekacauan tersebut, proses negosiasi pertukaran uang tebusan dengan Juntao akhirnya gagal terlaksana, di mana saat itu membuat petugas FBI menjadi marah. Begitu juga dengan konsul Han yang terlihat kecewa dengan Lee, yang akhirnya mereka memerintahkan kepada Lee agar kembali ke Cina, sementara Carter sendiri dikeluarkan dari kasus tersebut dan akan dikembalikan ke satuannya yaitu LAPD. Masih di waktu yang sama, Sang kembali menelpon konsul Han dan menaikkan uang tebusan yang kini menjadi 70 juta dolar. Dan uang tebusan tersebut nantinya akan diserahkan di tempat diadakannya pameran artefak atau barang antik Cina dilangsungkan. Misinya meskipun tanpa seizin dari pihak FBI dan konsul Han. Meskipun awalnya menolak permintaan Carter, namun akhirnya Lee kembali bersedia untuk melanjutkan misinya bersama Carter. Di sini pula Carter meminta bantuan kepada temannya yang bernama Tania Johnson yang merupakan spesialis penjinak bom dari LAPD agar ikut membantu mereka dalam misinya nanti. Singkatnya, acara pameran artefak Cina pun dilangsungkan, di mana saat itu Sang beserta anak buahnya juga turut berada di acara tersebut dan menyamar sebagai pelayan acara. Selanjutnya, di tengah-tengah berlangsungnya acara tersebut, Carter kemudian berinisiatif untuk membubarkan tamu undangan yang hadir dalam acara itu. Hingga akhirnya ketika para tamu undangan pergi dan menemukan sindikat kriminal yang selama ini dicari, serta dirinya mengancam akan meledakkan putri konsul Han apabila uang tebusan tersebut tidak segera dibayarkan. Dan sontak ketegangan pun terjadi di dalam gedung tersebut. Namun di saat itu pula, Carter mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Suyang putri konsul Han yang kala itu tengah disekap dan menggunakan rompi yang telah dipasangi bom. Kemudian menyerahkan kepada Tania yang saat itu dengan sigap menjinakkan bom yang masih menempel di badan Suyang. Sementara aksi tembak-menembak pun terjadi di antara kedua kubu, dan di tengah-tengah kekacauan tersebut, Juntao pun mengambil kesempatan untuk kabur sambil membawa uang tebusan yang telah disiapkan sebelumnya, dan hal itu diketahui oleh Lee, yang seketika langsung mengejarnya, sementara Carter sendiri kembali menghadapi sanksi tangan kanan Juntao. I've been looking for your sweet and sour chicken ass. I kill him. Go ahead. Yeah? I don't even like him. Go ahead. Put your gun down. Fight like a man. Come on, put the gun down. You dead. Selanjutnya, setelah Carter berhasil membunuh Sang, dirinya kemudian bergegas menolong Lee yang kala itu telah berhasil membunuh dan menjatuhkan Juntao dari atas gedung. I can't hold it anymore! Oh, shit! Akhirnya, Shin kemudian memperlihatkan di mana konsul Han beserta putrinya berhasil selamat. Hingga setelah kejadian tersebut, Carter kemudian diberi kesempatan untuk bergabung dengan FBI serta dirinya diajak untuk berlibur ke Hong Kong bersama detektif Lee. Dan di saat itu pula, film pun selesai. Oke bosku, demikianlah tadi review alur cerita film Rush Hour. Yang menurut Aluel sendiri, film ini cukup menghibur di mana kita disuguhkan dengan adegan laga yang disertai komedi, di mana Lee yang memiliki karakter serius dipasangkan dengan Carter yang selalu bertingkah kocak.
Oke bosku, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan tetap nantikan review film selanjutnya di channel Aluel Entertainment. Seperti biasa, jangan lupa agar channel ini di subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan review film selanjutnya dari Aluel Entertainment. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu.